Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hadian Nami dengan NIM 2309 1326 11022 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat tugas pengaplikasian SPSS dengan mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Elsa Lufia Harmen, SKM MKes. Maka saya akan membuat video tutorial penggunaan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, lalu kita isikan data apa yang akan kita buat. Yang pertama, kita masuk ke variabel view. Untuk membuat datanya, yang pertama saya akan membuat nama, lalu umur, lalu agama, jenis kelamin, lalu jenis kelamin, lalu nilai 1 dan nilai 1 sampai nilai 3, tapi kita singkat saja menjadi N1, lalu N2, N3. Oke. Kita akan merubah tipenya dulu. Di bagian nama, kita akan merubah numerik menjadi string, karena dia merupakan kata, bukan angka. Lalu di agama pun kita ubah menjadi string, karena dia itu adalah kata. Di jenis kelamin pun iya. Lalu kita kembali ke data view. Nah, kita akan mengisi namanya terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat umurnya. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variabel view. Kita ubah di umurnya, di desimalnya menjadi 0. Kita kembali lagi ke data view. Lalu kita akan mengisi tabel agama. Selanjutnya jenis kelamin.
Karena hurufnya kurang, kita kembali lagi ke variabel view. Kita tambahkan di jenis kelamin di width-nya menjadi 12, 15. Kembali lagi ke data view. Kita lanjutkan untuk mengisi datanya kembali. Lalu kita akan mengisi data N1, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Selanjutnya, kita kembali lagi ke variabel view. Kita akan membuat transformnya, yaitu yang pertama, kita akan mentransformkan umur. Kita klik transform, kita klik record into different variable. Lalu kita masukkan umur. Lalu kita isi name-nya menjadi umur K. Lalu di labelnya kita jadikan umur kategori. Kita change, lalu kita klik all and new fields-nya. Di value-nya kita buat 1. Lalu kita buat di rank-nya di umur paling rendah, umur paling muda maksudnya. Pertama 23 sampai 32. Lalu kita add yang kedua. Kita masukkan lagi di 33 sampai 36. Lalu yang ketiga 37 sampai 46. Oke, kita add lagi. Oke. Kita klik continue. Kita oke kan. Kembali lagi ke data. Oke, datanya sudah keluar. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variable view. Kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita isi di bagian values-nya di variable view di non. Kita masuk. Lalu selanjutnya kita kembali lagi ke variable view. Lalu kita
masukkan di umur kategorinya tadi, di values-nya, 1 tadi 2 umurnya paling muda, 1, 2, 3 sampai 32, yang kedua 33 sampai 36, yang ketiga 37 sampai 46. Lalu kita okekan. Lalu kita akan membuat persentase di umur kategori. Untuk membuat persentasenya kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi, lalu kita masukkan di umur kategori, lalu kita ubah statistiknya menjadi mean dan median, lalu kita continue, kita klik chart, kita akan ubah menjadi pie chart dan kita klik lagi persentase, lalu kita continue, lalu kita okekan. Maka akan terlihat berapa persentase antara umur kategori. Untuk melihat berapa persentasenya, kita akan klik elements, kita klik show data labels, lalu kita close saja, kita X, lalu akan terlihat berapa persentasenya. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Kita akan membuat transform di agama untuk mengkategorikan agama. Kita klik lagi transform, kita klik record into different variable. Kita keluarkan dulu jenis kelamin, kita masukkan agama. Lalu kita isi name-nya menjadi agama kau. Di labelnya menjadi agama kategori. Lalu kita change, lalu kita klik all and new fields-nya, kita keluarkan dulu, kita remove dulu, lalu kita masukkan 1, yaitu Islam, yang kedua Kristen, lalu kita add, yang ketiga adalah Hindu. Lalu kita add lagi, lalu kita continue, kita okekan. Kembali lagi ke data, maka akan terlihat berapa persentase di agama kategori. Maka akan terlihat berapa berapa agama kategorinya. Kita kembali lagi ke variable view, kita ubah values-nya di none menjadi, kita masukkan data yang tadi, 1 Islam, kita add lagi, 2 Kristen, lalu kita add lagi, lalu yang kita masukkan yang ketiga Hindu. Lalu kita add, lalu kita okekan saja. Untuk menghilangkan nolnya, kita klik lagi desimal, kita ubah menjadi 0. Kita kembali lagi ke data view. Kita akan membuat persentase di agama kategori. Kita klik analis. Untuk mencari persentase agama kategori, kita klik analis, kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi, lalu kita keluarkan dulu umur kategori, kita masukkan agama kategori, kita ubah statistik menjadi mean dan median, lalu kita klik chart menjadi pie chart, dan chart values-nya menjadi persentase, lalu kita okekan saja. Maka akan terlihat berapa perbedaan di agama kategori. Untuk mencari persentasenya, kita klik 2 kali, lalu kita klik elements, lalu kita klik show data labels, lalu kita close saja, maka akan terlihat berapa persentasenya. Kita kembali lagi ke data yang tadi, kita akan mencari berapa kategori jenis kelamin. Untuk mencari kategori jenis kelamin, kita klik lagi transform, kita klik record into different variable, lalu kita masukkan saja jenis kelamin, kita keluarkan terlebih dahulu agama ini, lalu kita masukkan jenis kelamin, lalu kita ubah name-nya menjadi jenis kau, dan labelnya menjadi jenis
kelamin kategori. Oke. Lalu kita buat di alt Neofiles-nya. Kita keluarkan dulu, kita remove dulu. Lalu kita buat satu, yaitu perempuan. Kita add, lalu yang kedua laki-laki. Kita add, lalu kita okekan saja. Kita oke. Lalu kita kembali ke data, maka akan terlihat berapa kategori jenis kelamin. Untuk menghilangkan nolnya, kita kembali lagi ke variable view. Kita ubah di desimal menjadi 0. Lalu kita tidak lupa kita ubah menjadi values-nya di non. Kita masukkan data yang tadi yaitu satu perempuan. Yang kedua kita add, yang kedua adalah laki-laki. Kita add lagi, kita okekan. Kita kembali lagi ke data view. Kita akan membuat persentase jenis kelamin kategorik. Yang pertama kita klik lagi analis, kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik frekuensi. Kita keluarkan terlebih dahulu agama kategorik. Kita masukkan jenis kelamin kategorik. Lalu kita klik statistik, kita klik mean dan median. Kita klik lagi chartnya yaitu p-chart dan chart values-nya persentase, lalu kita continue. Lalu kita okekan saja. Maka akan terlihat berapa persentase perbandingan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Untuk melihat berapa angka persentasenya, kita klik dua kali. Kita klik elements, lalu kita klik show data labels, lalu kita close saja, lalu kita X, maka akan terlihat berapa perbandingan antara laki-laki dan perempuan. Kita kembali lagi ke data untuk mencari berapa total penambahan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Yang pertama kita klik transform, kita klik compute variable, lalu kita masukkan total. Kita masukkan total, kita tambahkan nilai 1, klik tambah, lalu tambahkan nilai 2, lalu klik tambah lagi, kita masukkan nilai 3. Oke, lalu kita okekan saja. Maka akan terlihat berapa jumlah penambahan nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Untuk menghilangkan nolnya seperti biasa kita kembali lagi ke variable view, kita ubah lagi di desimalnya menjadi 0. Kita masukkan di sini yaitu total. Lalu kita kembali lagi ke data view, kita akan membuat persentase perbandingan antara semua nilai, antara total ini. Kita klik lagi analis, lalu kita klik deskriptif statistik, kita klik frekuensi, lalu kita keluarkan dulu jenis kelamin ini terlebih dahulu. Kita masukkan total yang tadi, total yang sudah kita cari, lalu kita klik lagi statistik, kita ubah mean menjadi mean dan median, kita klik lagi chartnya menjadi p-chart, dan chart values-nya menjadi persentase, kita continue saja, lalu kita okekan. Maka akan terlihat berapa jumlah total semuanya, persentasenya. Untuk melihat berapa persentasenya, kita klik lagi berapa persentase dari total, kita klik dua kali, kita klik elements, lalu kita klik show data labels, lalu kita close saja, maka otomatis akan terlihat. Kita kembali ke data. Baiklah, sekianlah tutorial pengaplikasian SPSS dari saya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.